bin Nur Maulana Adnansyah dengan NIM 689. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja penyebab krisis ekonomi. Penyebab krisis ekonomi itu aslinya ada banyak sekali. Yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini itu merupakan contoh saja, tapi yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, yang pertama itu ada faktor internal. Fundamental ekonomi nasional yang merupakan penyebab krisis ekonomi di Indonesia adalah fundamental makro. Misalnya yaitu pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, tingkat inflasi, jumlah uang yang beredar, jumlah pengangguran, keseimbangan neraca pembayaran, cadangan devisa, dan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Contohnya yaitu Jepang dan Eropa Barat mengalami kelesuan pertumbuhan ekonomi sejak awal dekade 90-an. Dan tingkat suku bunga sangat rendah. Dana sangat melimpah sehingga sebagian besar arus modal swasta mengalir ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur, yang akhirnya membuat krisis daya saing Indonesia di Asia yang lemah, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS atau Amerika Serikat terlalu kuat atau overvalue. Yang ketiga, faktor-faktor non-ekonomi. Dampak psikologis dari krisis Indonesia adalah merebaknya fenomena kepanikan sehingga para pemilik modal internasional memindahkan modal mereka dari Indonesia secara tiba-tiba. Kepanikan ini dan akan diikuti oleh warga negara Indonesia itu sendiri, sehingga sekelompok orang berusaha meraih keuntungan sehingga dengan cara menukar sejumlah besar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang keempat yaitu stok hutang luar negeri yang berjangka pendek, dan yang kelima sistem perbankan Indonesia itu sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Saryani dengan NIM 2018-710-596. Di sini saya akan menjelaskan tentang resesi ekonomi. Dalam bahasa sederhana, resesi ekonomi dapat diartikan sebagai kelesuan ekonomi. Sedangkan secara kompleks, resesi dapat diartikan sebagai kondisi ketika produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi real mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut atau bisa disebut lebih dari 1 tahun. Mayoritas negara di dunia dilaporkan mengalami pelemahan ekonomi. Tidak hanya negara yang terdampak COVID-19 saja, negara yang tidak terdampak COVID-19 pun mengalami hal yang sama. Yang paling menakutkan lagi, mereka sudah mulai mengetahui tanda-tanda resesi. Seperti kondisi ini tidak baik ketimbang kondisi yang terjadi di tahun 2009 yang lalu. Dalam sejarah perekonomian dunia, tercatat 17 negara pernah mengalami masa resesi ekonomi, termasuk negara-negara seperti Perancis, Yunani, Portugal, Spanyol, Italia, bisa juga Irlandia. Pada saat tahun 2008 sampai 2009, negara tersebut mengalami krisis ekonomi. Di tahun 2010, resesi ekonomi pernah melanda di Thailand. Setelah produk domestik bruto mereka terus merosot, ketika itu negara Gajah Putih mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Sudah memasuki masa resesi. Ada beberapa indikator sebuah negara bisa disebut tengah menuju masa resesi. Salah satunya nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, biaya listrik dan bahan bakar yang sulit terjangkau hingga harga-harga barang komoditas. Ada indikator lainnya, tingkat daya beli masyarakat mengalami penurunan sebagai imbas dari penurunan atau bahkan penghentian produksi. Selain itu, terdapat beberapa indikator sebuah negara bisa dikatakan tengah memasuki masa resesi. Yang pertama, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah produksi dengan konsumsi yang menyebabkan siklus ekonomi terganggu, penurunan laba perusahaan dan pelemahan pasar modal. Yang kedua,
jumlah produk domestik bruto mengalami penurunan yang menyebabkan pelemahan atau bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Yang ketiga, nilai impor jauh lebih besar ketimbang nilai ekspor. Hal ini umumnya dipicu oleh kekurangan komoditas karena penurunan tingkat produksi, terutama bahan-bahan pokok. Yang keempat, pengangguran tinggi dikarenakan tingkat produksi menurun drastis dan iklim investasi mengalami sentimen negatif. Yang terakhir atau yang kelima, terjadi inflasi tanpa diimbangi dengan daya beli masyarakat atau deflasi tak terkendali yang menyebabkan laba perusahaan mengalami penurunan yang sangat ekstrim. Ya, selanjutnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Frisandiardin, NIM 2018-71059. Saya akan menjelaskan tentang catatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian sebelumnya pengamat ekonomi Fadil Hasan mengatakan pertumbuhan ekspor pada tahun 2017 dapat menjadi peningkatan ekonomi Indonesia tahun 2018. Selain peningkatan ekspor, kata Fadil, investasi di tanah air harus dijaga. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 3 2017 tercatat sebesar 5,06% secara tahunan atau yield. Angka ini lebih baik dibandingkan kuartal 2 2017 yang tercatat sebesar 5,01% yield. Kemudian membaiknya pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2017 didorong meningkatnya kinerja ekspor dan investasi serta konsumsi yang relatif terjaga. Kemudian perbaikan kinerja ekspor terutama dipengaruhi membaiknya harga komoditas seperti minyak kelapa sawit. Kemudian ekonomi Indonesia triwulan 3 2018 terhadap triwulan 3 2018 tumbuh 5,02%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Terdapat dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 10,72%. Kemudian selanjutnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2020 sekitar 5,3 sampai 5,6%. Namun target ini tidak tersampaikan karena ekonomi domestik maupun global kurang mendukung. Ekonomi UGM Fahmi Pradi mengatakan berdasarkan catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 4 tahun terakhir rata-ratanya sekitar 5,02% sehingga target pertumbuhan 2020 sekitar 5,3 sampai 5,6%. Berat untuk dicapai atau kurang realistis. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2020 pada kisaran 5,3 sampai 5,6% dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kesempatan dan risiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan. Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi. Kemudian indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 berikut. Pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,3 sampai 5,6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosyidsyah dengan NIM 2018-710-692. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi krisis ekonomi Indonesia tahun 1998. Nah, ini dimulai dari tahun 1997, tepatnya pada tanggal 24 Juli, mata uang Asia rontok seperti rupiah, baht, ringgit, dan peso. Rupiah melemah hingga Rp2.450 per dolar Amerika Serikat pada Juli 1997. Pada tanggal 14 Agustus, Bank Indonesia melepas intervensi terhadap rupiah. Kurs rupiah langsung anjlok.
rupiah terus melemah di kisaran Rp13.000 sampai akhir Januari 1998. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober, penawaran program bantuan pertama IMF untuk Indonesia atau International Monetary Fund adalah organisasi internasional bidang moneter yang dibentuk sejak 1944 bermarkas di Washington DC. Yang lalu selanjutnya pada tanggal 1 November, pengumuman paket reformasi perbankan, penutupan 16 bank swasta, pembatasan jaminan deposito bagi para deposan bank. Pada tanggal 5 November, kesepakatan bantuan IMF selama 3 tahun dengan nilai total US $43 miliar. Dan pertengahan Desember, dana perbankan lari dari Bank Nasional, nilainya terhitung hampir separuh dari sistem aset bank. Lalu pada tanggal 1998, tepatnya pada tanggal 15 Januari, program bantuan kedua IMF diterbitkan untuk Indonesia. Pada tanggal 27 Januari, pembentukan BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional dibentuk dan menerbitkan blanket garansi. BPPN bertugas menyehatkan perbankan, menyelesaikan aset bermasalah, dan mengembalikan uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Lalu pada akhir Februari, periode kampanye presiden, keraguan tentang masa depan industri keuangan di tengah ketidakpastian kondisi politik, rupiah makin anjlok. Muncul perdebatan soal skema CBS atau Currency Board System. Pada tanggal 23 Februari, Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Jiwandono diberhentikan. Pada tanggal 29 Februari, Kepala BPPN Glenn Yusuf diberhentikan. Lalu pada tanggal 6 Maret, regulasi baru diperkenalkan, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau disebut BLBI. Pada tanggal 11 Maret, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden. Pada pertengahan Mei, kondisi politik memburuk, kerusuhan meluas, rupiah makin anjlok, dana perbankan berlanjut kabur, BI menyediakan likuiditas. Pada tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto lengser dan diganti oleh B.J. Habibie. Pada tanggal 29 Mei, bank swasta terbesar BCA diambil alih oleh BPPN. Pada tanggal 5 Juni, kreditur internasional dan perusahaan nasional sepakat restrukturisasi utang. Pada tanggal 29 Juni, lelang utang pertama Bank Indonesia. Pada tanggal 29 September, Bank Mandiri dibentuk melalui merger 4 bank milik negara. BI mengumumkan rencana rekapitalisasi bank swasta. Pada tanggal 6 Oktober, revisi UU Perbankan disahkan untuk memberi kekuatan hukum bagi BPPN. Pada pertengahan Oktober, rupiah kembali menguat dari Rp11.000 menjadi Rp7.000 per dolar Amerika Serikat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Octaviana dengan NIM 2018-710-799. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang krisis ekonomi pada tahun 2008. Ini saya akan menjelaskan kenapa sih adanya krisis ekonomi pada tahun 2008. Nah, krisis ekonomi pada tahun 2008 sendiri itu berawal dari Amerika, yang mana masyarakatnya itu sangat konsumtif. Nah, di sini sesuai yang saya baca mengenai laporan dari Bank Indonesia, yakni laporan Outlook Ekonomi Indonesia tahun 2019 hingga 2014 yang dirilis oleh BI pada tahun 2010. Nah, di sini laporan BI menjelaskan bahwa tahun 2007 BNP Paribas Prancis telah menyatakan ketidaksanggupannya untuk mencairkan sekuritas yang terkait dengan subprime mortgage dari Amerika Serikat. Nah, sebelumnya subprime mortgage ini merupakan istilah kredit perumahan atau mortgage itu sendiri yang diberikan kepada debitur dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali. Nah, sehingga digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Nah, di sini pada tahun krisis itu penyaluran subprime mortgage sendiri di Amerika Serikat mengalami peningkatan pesat, yakni sebesar 200 miliar US dollar pada tahun 2002 hingga 500 miliar US dollar pada tahun 2005. Nah, pernyataan dari BNP Paribas tersebut merupakan bibit-bibit terjadinya krisis yang selanjutnya meluas dan menjadi krisis likuiditas terburuk di berbagai belahan dunia. Nah, di sini saya akan melanjutkan kenapa sih subprime mortgage ini terjadi
menjadi cikal bakal dari suatu adanya krisis ekonomi pada tahun 2008. Nah, di sini sebenarnya jumlahnya relatif kecil dibandingkan keseluruhan kerugian yang pada akhirnya dialami oleh perekonomian dunia. Nah, kerugian besar yang terjadi sebenarnya bersumber dari praktik pengemasan subprime mortgage-nya sendiri ke dalam bentuk sekuritas lain yang kemudian diperdagangkan di pasar finansial global. Nah, di sini juga dipicu oleh perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat yang mulai berubah menjadi ketat memasuki pada tahun 2004. Nah, tren peningkatan suku bunga mulai terjadi dan terus berlangsung sampai dengan 2006. Nah, kondisi ini pada akhirnya memberi pukulan berat pada pasar perumahan di Amerika Serikat yang ditandai dengan banyaknya debitur yang mengalami gagal bayar. Makanya ini kan disebut dengan subprime mortgage sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan kenapa sih itu sampai menjadi gagal bayar. Nah, gelombang gagal bayar sendiri itu terjadi bersamaan dengan jatuhnya harga rumah di Amerika Serikat yang akhirnya menyeret semua investor maupun lembaga yang terlibat dalam penjaminan ke dalam persoalan likuiditas yang sangat besar. Nah, di sini banyak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat itu mengalami gonjang-ganjing karena adanya krisis ekonomi pada 2008 ini. Contohnya yang paling besar yaitu perusahaan dari Lehman Brothers ini. Nah, Lehman Brothers ini kan kayak perusahaan finansial yang benar-benar topnya banget gitu loh. Nah, di sini juga saya menyimpulkan ada 6 penyebab ekonomi Amerika Serikat yang lumpuh pada kali itu. Nah, di sini yang pertama yaitu penumpukan utang yang sangat besar. Kedua, adanya program pembayaran pajak yang menghabiskan sebagian utang negara. Yang ketiga, adanya anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perang Irak dan Afghanistan. Yang keempat, adanya lembaga pengawasan keuangan CFTC ataupun komoditas perdagangan berjangka yang tidak menyetujui ICE ataupun Intercontinental Exchange. Nah, di sini kayak sebuah badan yang melakukan perdagangan suap berharga properti. Yang terakhir yaitu keputusan suku bunga yang menghasilkan spekulasi yang berlebihan. Nah, di sini apa sih kaitannya krisis ekonomi pada tahun 2008 yang ada di Amerika Serikat itu ke Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan kan krisis orang Amerika kan termasuk dengan ekonomi yang paling besar di dunia. Indonesia termasuk yang paling berdampak karena Indonesia sendiri merupakan negara yang bergantung pada aliran dana dari investor asing. Nah, dengan adanya krisis global pada kala itu, para investor asing juga menarik dananya dari Indonesia. Kenapa? Hal ini dikarenakan jatuhnya nilai mata uang kita terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, aliran dana asing yang digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk perusahaan-perusahaan itu akan hilang. Banyak perusahaan-perusahaan jadi tidak berdaya sehingga banyak pengangguran pada kala itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan solusi yang dirumuskan oleh para ahli pada kala itu. Yang pertama ada 1, melakukan pendanaan APBN pada tahun 2009 dengan prioritas untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk program padat karya. Di samping itu, penataan untuk sektor informal di kota-kota dengan kebijakan anti-perindustrian. Yang nomor 2 di bidang pertanian. Nah, di sini diambil langkah untuk memindahkan petani yang maksud saya miskin dan pengangguran untuk mendapatkan lahan produktif sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup serta mengganti rencana pemberlakuan pajak terhadap produk pertanian. Nah, yang ketiga yaitu untuk bidang ekonomi makro. Di sini diantaranya yaitu suku bunga dan melonggarkan likuiditas untuk menggerakkan sektor real
serta memberikan insentif pajak untuk industri yang memerlukan basis penggerak tenaga kerja yang besar. Nah, yang terakhir di sini juga pemerintah seharusnya mendukung secara penuh keberhasilan dalam bidang ekonomi keuangan. Nah, di samping itu melakukan penguatan pada sektor UMKM dan kewirausahaan. Nah, di sini saya akan melakukan ringkasan dari beberapa solusi yang dikatakan oleh para ahli tersebut. Nah, yang pertama yaitu penguatan sektor mikro yang nantinya tidak terpengaruh faktor-faktor eksternal seperti nilai tukar maupun kebutuhan negara lain dan keadaan ekonomi politik di negara lain dan perjanjian yang ada di forum perdagangan internasional seperti WTO. Nah, yang kedua memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan di sini juga diberikan peluang untuk lebih membangun fondasi perekonomian Indonesia berbasis usaha mikro yang terbukti lebih tahan terhadap goncangan serta lebih memberdayakan tenaga kerja ini untuk tingkat penganggurannya itu semakin berkurang. Di sini saya Tengku Syahriredo dengan NIM 2018 710750. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dampak krisis moneter akibat adanya pandemi COVID-19 saat ini. Menurut situs yang saya baca yaitu bbc.com, artikel ini membahas tentang dampak ekonomi internasional karena adanya virus COVID-19. COVID-19 ini berdampak sangat buruk dan tidak sesuai perkiraan. Karena pada April lalu diramalkan terjadinya pengurangan output ekonomi itu hanya sebesar 2%, tetapi nyatanya atau realitanya di lapangan malahan terjadi lebih besar, yaitu sebesar 5%. Padahal menurut Andrew, biasanya penurunan ekonomi terhadap konsumsi konsumen itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan investasi, tetapi hal ini terjadi berbeda, yang mana bantuan sosial ataupun bantuan dari keluarga-keluarga mereka ke orang yang dituju itu tidak sesuai harapan, di mana diharapkan itu untuk meningkatkan daya konsumen, dalam artian juga untuk mengurangi pengeluaran mereka karena sudah diberi bantuan. Hal itu mereka pilih lebih ke arah menabung karena pandemi ini mereka menjadi berpikir bahwa di masa-masa depan itu belum tentu berjalan mulus, jadi mereka menyimpan uang mereka dan menabungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Uintara Bella dengan NIM 2018 710700. Banyak sekali negara di belahan dunia pernah mengalami krisis ekonomi. Salah satunya yaitu Amerika Serikat. Di mana di masa pandemi COVID-19 ini Amerika Serikat sedang mengalami krisis ekonomi. Kondisi ekonomi Amerika Serikat sedang memburuk, bahkan bisa dikatakan ambruk akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tingkat pengangguran terbang tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi alias minus. Meski demikian, nyatanya mata uang dolar Amerika Serikat justru masih tetap kuat. Hal tersebut terlihat dari indeks dolar Amerika Serikat sepanjang tahun ini hingga Jumat 8 Mei 2020 mencatat penguatan lebih dari 3%. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan sepanjang bulan April terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 20,5 juta orang dan tingkat pengangguran melonjak menjadi 14,7%, yang merupakan level tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Kebijakan karantina wilayah atau lockdown dan social distancing di Amerika Serikat guna meredam penyebaran pandemi penyakit virus corona menjadi penyebab ambruknya pasar tenaga kerja. Ekspansi perusahaan yang minim akibat lockdown
Sementara daya beli konsumen juga merosot lantaran lebih jutaan orang dipecat dan hanya berdiam diri di rumah. Meski demikian, rilis tersebut masih lebih baik dibandingkan prediksi para ekonomi yang disurvei Dow Jones yang memprediksi berkurangnya 21,5 juta tenaga kerja dengan tingkat pengangguran sebesar 16%. Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin memprediksi tingkat pengangguran negeri Paman Sam akan mencapai 25% sebelum akhirnya membaik. Di triwulan 1 2020, produk domestik bruto atau PDB Amerika mengalami kontraksi alias minus 4,8%. Tidak hanya itu, sepanjang tahun ini PDB Amerika juga diprediksi mengalami kontraksi 5,9% oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Meski demikian, sama dengan pernyataan Mnuchin, IMF memprediksi di tahun depan PDB Amerika Serikat akan tumbuh sebesar 4,7%. Bisa dikatakan proyeksi tersebut menjadi yang paling optimis di tahun ini sebab banyak ekonom memprediksi negeri Paman Sam akan mengalami resesi yang agak panjang, bahkan mengalami depresi. Saat ini Bank Sentral Amerika Serikat sudah membabat habis suku bunga acuannya menjadi 0 sampai 0,25% dan mengaktifkan kembali program pembelian aset dengan nilai tak terbatas. Begitu juga pemerintah Amerika Serikat yang menggelontorkan stimulus fiskal lebih dari 2 triliun US dollar. Kebijakan tersebut tentunya membuat perekonomian Amerika Serikat banjir likuiditas dan seharusnya menekan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Tetapi The Greenback justru tetap percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novia Istiqomah dengan NIM 2018-710719. Di sini saya akan memaparkan kondisi krisis ekonomi Jepang akibat COVID-19 ini. Ekonomi Jepang minus 0,9% pada kuartal 1 2020 jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Penurunan produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB ini telah menyeret Jepang masuk ke dalam resesi. Walaupun penurunan tersebut lebih kecil dari proyeksi para analis yang berada di kisaran 1,2%, Jepang telah mengalami pelemahan 2 kuartal berturut-turut. Sejak akhir tahun lalu, ekonomi Jepang sudah mulai kontraksi. Negara matahari terbit tersebut sedang memasuki masa pemulihan usai topan hagibis yang memukul Jepang dan kenaikan pajak. PDB Jepang tercatat minus 1,9% pada kuartal 4 2019 lalu. Jika dibandingkan secara tahunan, perekonomian Jepang turun hingga 3,4%. Penurunan ini masih diprediksi berlanjut ke kuartal berikutnya. Pasalnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi virus corona ini diprediksi akan memperburuk kondisi negara dengan perekonomian terbesar ketiga dunia. Ekonomi Kapital Ekonomis Jepang, Tom Lerner, memprediksi anggaran pertumbuhan ekonomi Jepang akan lebih buruk pada kuartal 2 2020. Dia bahkan melihat Jepang bisa turun hingga 12% dari kuartal sebelumnya. Konsumsi swasta yang memiliki kontribusi lebih dari setengah perekonomian Jepang turun hingga 0,7%. Penurunan ini sudah terjadi sebelum pemerintah Jepang mengumumkan keadaan darurat nasional dan penutupan retail. Sementara ekspor yang memiliki porsi 16% dalam perekonomian Jepang telah menyusut hingga 6% pada kuartal 1 2020. Penyusutan ini menjadi yang terbesar untuk sektor ekspor sejak tahun 2011. Saat itu Jepang dihantam gempa bumi dan tsunami. Hingga saat ini pemerintah Jepang telah mengumumkan paket stimulus sekitar 1 triliun US dollar untuk melindungi ekonomi dari pandemi corona.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hardini dengan NIM 2018710693. Di sini saya akan menjelaskan upaya pemerintah selamatkan Indonesia dari krisis ekonomi pada saat pandemi ini. Pemerintah Jokowi Ma'ruf menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Prioritas anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2020 didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan COVID yang terjadi pada saat ini. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius, sebab wabah ini telah mengganggu seluruh sektor, baik kesehatan, kondisi sosial ekonomi, dan dunia usaha. Beberapa langkah juga sudah dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak pada 3 sektor tersebut. Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah sudah memberikan dukungan peralatan bagi tenaga medis, pembuatan rumah sakit darurat, hingga pengupayaan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19. Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaring pengamanan sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi, gunanya untuk mendukung masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi ini. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsinya. Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Pemerintah tidak menginginkan gangguan sosial ekonomi itu beranjak kepada dunia usaha akan sektor keuangan. Maka, pemerintah pun menyediakan bantalan-bantalan termasuk yang sedang lagi difinalkan saat ini, disebut dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan oleh pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi usaha melalui koordinasi erat dengan BI dan OJK dengan perbankan nasional untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, dan sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Nah, jadi dari sisi revenue-nya, mereka terganggu. Jangan sampai PHK secara besar-besaran. Kalau bisa seperti itu, kita desain dengan berbagai skemanya. Berbagai program untuk dunia usaha diantaranya memberikan dukungan insentif di bidang perpajakan, pengurasan lartas impor, serta berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan. Pemerintah dalam konteks ini ingin menahan agar dampak ekonomi tidak mengakibatkan kebangkrutan. Ketika corona berhenti, proses recovery-nya bisa berjalan dengan baik. Proses recovery itu mungkin akan di kuartal 3, kuartal 4, atau mungkin masih tersisa di kuartal 1, 2, 3 tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci dengan NIM 663. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pemulihan krisis ekonomi di Indonesia pasca pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona pada saat ini tuh telah merabak di hampir seluruh negara di dunia. Nah, dengan adanya virus corona ini juga itu tidak hanya berdampak pada kesehatan suatu negara, tetapi juga berdampak pada perekonomian suatu negara. Hal ini salah satu penyebabnya yaitu karena pergerakan manusia di seluruh negara itu dibatasi dengan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut atau di negara tersebut itu bisa terhambat, sehingga perekonomian suatu negara juga menjadi terhambat. Selanjutnya, setelah suatu negara itu mengalami bahwa merasa ekonominya itu menurun, maka suatu negara tersebut akan melakukan sebuah pemulihan untuk mengembalikan ekonominya agar kembali
dan tidak mengalami krisis, tidak mengalami resesi. Nah, dalam melakukan pemulihan tersebut itu para ekonom itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kurvanya akan berbentuk V, kemudian ada yang berpendapat juga kurvanya akan berbentuk seperti U, kemudian ada juga yang berpendapat kurvanya berbentuk seperti L, kurvanya berbentuk W, seperti itu. Nah, untuk yang kurva V itu pemulihan ekonomi dalam kurva V adalah resesi terjadi sangat dalam, tapi cepat kembali seperti semula. Nah, untuk ini maka kurva suatu negara akan berbentuk huruf V. Nah, selanjutnya untuk kurva U, itu kurva U menunjukkan grafik pemulihan ekonomi yang berjalan lambat, meskipun akhirnya melenting sebelum krisis terjadi, seperti itu. Nah, untuk di Indonesia ini itu ada salah satu tokoh dari Menteri Keuangan itu berpendapat bahwa kurva di Indonesia itu berbentuk seperti U karena setelah adanya pandemi ini di Indonesia itu ekonominya itu berjalan lambat. Nah, selanjutnya yaitu kurva L. Bentuk ini itu ketika ekonomi jatuh dalam krisis dan pemulihannya itu lambat, bahkan tidak bisa melenting seperti semula, maksudnya tidak bisa kembali seperti semula, seperti itu. Nah, kemudian kurva W. Nah, kurva W itu grafik yang menunjukkan resesi dalam ekonomi lalu pulih dengan cepat seperti semula, tetapi kemudian tidak lama ekonomi tersebut itu mengalami resesi kembali. Nah, seperti itu. Jadi terdapat empat bentuk kurva terjadi setelah pemulihan dari negara. Nah, ini setiap negara itu memiliki bentuk kurva yang berbeda-beda. Nah, untuk di Indonesia itu kurvanya itu dalam bentuk U, seperti itu, karena ekonomi di Indonesia ini pasca pandemi itu untuk mengalami pertumbuhan itu sangat lambat, tetapi masih bisa diharapkan bahwa ekonomi di Indonesia ini nanti akan kembali seperti semula lagi meskipun pertumbuhannya lambat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.